dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Kenapa Yesus harus datang? Dan Yesus harus berbicara tentang firman. Bagian yang ketiga, yaitu firman itu harus dibuktikan bahwa firman itu kekal adanya. Sumber firman dan firman itu kekal adanya. Maka di sini dikatakan, setelah dia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di apa? Di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Itu berbicara yang maha besar, itu berbicara tentang Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang mulai berpikir, kalau Tuhan Yesus di sebelah kanan, maka sebelah kiri ada siapa? Ada siapa di sini? Kau katakan Roh Kudus. Hah? Orang katakan kanan lebih berarti daripada kiri. Di sebelah kiri siapa? Kenapa? Nggak ada, kosong, melopong. Tidak. Istilah kanan itu adalah figuratif, di mana berbicara tentang sebelah kanan. Kalau dikatakan tangan kanan, berarti apa? Kepercayaan. Nah, tangan kanan di sini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, tangan kanan itu berbicara tentang kepercayaan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus menembus dosa manusia, Dia sudah membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Betul? Kemudian Dia dapat dipercaya. Maka yang turun akan menghakimi di dunia siapa? Bukan Bapa, tapi Yesus. Karena Yesus yang mencurahkan darah bagi manusia, maka dibuktikan ketaatannya. Maka kuasa kepercayaan diberikan kepadanya untuk menghakimi dunia ini. Maka siapapun engkau tidak percaya Tuhan, engkau agama lain, engkau tidak percaya Tuhan, satu kali kelak kau harus berdiri di hadapan takhta Allah, di depan Yesus Kristus. Kau harus mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Kau tidak akan lari kemana-mana. Sehingga dengan demikian, harus hati-hati dengan ini. Sehingga dengan demikian kita tidak main-main dengan hidup ini. Nah, yang kedua, itu berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan dikatakan, dan bagian yang lain dikatakan apa? Ketika dia telah melakukan tugasnya, kemudian dia kembali ke surga, maka dia kembali menerima kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kemuliaan itu ditanggalkan ketika dia mengosongkan dirinya. Yohanes pasal 1, dia katakan kenosis, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan mati sampai mati ganti manusia. Sehingga dengan demikian ketika dia kembali, dia menerima kembali kemuliaannya. Itu berbicara tentang kanan. Kemudian kanan itu berbicara tentang kemenangan. Kemenangan, bagian yang lain katanya 1 Yohanes berbicara apa? Ketika dia kembali ke surga, dia membawa para tawanannya ke surga. Para tawanan itu apa? Bukan pidana, bukan para koruptor dan lain sebagainya, mereka terpenjara dan ini. Tetapi istilah tawanan itu berbicara tentang orang yang dulunya ditawan oleh iblis lewat kematian Kristus. Kristus menawan kita dalam pengertian kita menjadi hamba Kristus, kita menjadi anak Kristus. Dan ketika dia kembali ke surga, dia membawa nama kita, dan di situ nama kita tercatat di buku kehidupan itu sendiri. Maka kita adalah hamba Allah, kita tawanan Allah, kita menjadi hamba Allah, dan kita menjadi anak Allah. Maka kemenangan menjadi bagian dalam hidupnya. Ada beberapa pengertian lagi, tapi saya mengangkat bagian ini. Nah, kalau Tuhan ketika dia mati, dia tidak mati saja, tapi dia kembali ke surga, maka dia adalah sumber firman, maka dia yang kekal, maka firman yang juga kekal. Maka 1 Petrus katakan, rumput menjadi layu, bunga menjadi layu, rumput menjadi kering, tetapi firman yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus dan firman-Nya tidak pernah berubah. Yesus dan firman-Nya tidak perlu mengikuti proses ruang dan waktu, karena Yesus dan firman-Nya berada di luar ruang dan waktu. Saya mau katakan, kalau saya menciptakan kursi, betul? Maka saya bukan kursi. Betul? 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 Kalau saya kursi, saya tidak mungkin bisa membuat kursi. Betul? Saya buat ruangan ini, maka saya bukan ruangan ini. Saya harus berdiri di ruangan ini untuk membuat ruangan ini. Maka saya pribadi yang pasti materi yang berbeda daripada ruangan ini. Dan saya harus hidup. Betul? Saya harus hidup. Kalau saya mati, saya tidak akan mungkin bisa membuat hidup. Maka dengan demikian, Allah tidak mungkin dikurung oleh ruang dan waktu. Ketika dia menjadi manusia Yesus, dia menjadi manusia Yesus, dia hanya membatasi diri. Istilah orang, saya mengutip lagi bahasa Toraja, kalau ini benar begitu ya, yang transenden menjadi imanen.
Kalau salah, nanti tolong kasih tahu ke saya. Transenden, yang tidak dijangkau, yang jauh di sana, membatasi diri dalam ruang dan waktu untuk dapat dikenal. Bisa memahami? Sehingga ketika dia membatasi diri, bukan berarti dia terbatas, dia tidak terbatas. Sehingga dengan demikian saudara, dia menciptakan dunia ini, maka dia harus di luar di dunia ini. Karena dunia ini hanya diciptakan dalam dua hal, ruang dan waktu. Kalau dia berada dalam ruang, dia berada dalam waktu, dia tidak mungkin bisa menciptakan ruang di bumi ini. Tapi dia harus berdiri di luar, membentuk ruang, membentuk waktu, maka dia harus lebih besar dari ruang, dan dia harus lebih besar dari waktu. Bisa ngerti? Maka dengan demikian, konsepmu tidak sanggup untuk menangkap siapa itu Yesus. Tapi kalau Yesus masih menyatakan diri kepadamu, itu satu anugerah yang paling dan paling besar. Bahkan kalau Yesus masih mengasihimu, itu anugerah paling besar. Kenapa? Karena dia punya hak untuk tidak mengasihimu. Dia lebih besar dari dunia ini. Dia tidak hidup tanpa engkau. Dia tidak dapat. Nah, engkau tidak dapat hidup tanpa dia, tapi dia bisa hidup tanpa engkau. Karena engkau batu pencipta, kau adalah makhluk yang diciptakan, maka engkau harus bergantung kepada dia. Tapi dia pencipta, dia tidak bergantung kepada engkau. Engkau mau mengaku dia atau tidak mengaku dia, tidak pernah mengurangi eksistensi dia sebagai Allah. Esensi dia sebagai Allah. Karena dia adalah Allah. Mau mengaku atau tidak, dia tetap Allah. Pembuktian kita untuk menunjukkan bukti ada Allah atau tidak pernah mempengaruhi keberadaan Allah. Allah tetap Allah. Lu mau mengaku atau tidak mengaku dia Allah. Karena apa? Dia tidak terpengaruh oleh engkau. Karena dia ada Allah. Engkau ada karena dia ada bukan karena engkau. Betul? Sehingga silakan. Engkau mau jadi orang gila silakan. Oke? Tapi saya percaya jemaat kita semua ini bukan orang gila. Kita semua punya Tuhan. Kita makhluk peta dan gambar Allah. Sehingga dengan demikian kita harus kembali mengaku bahwa ada Allah dalam hidup kita. Saya sangat menekankan bagian ini supaya pola pikir kita harus segala sesuatu kembali kepada Allah. Nah, ketika semua kembali kepada Allah, realita bisa dapat dijawab dengan konsep kita kalau kembali kepada Allah. Nah, saudaraku, maka firman kekal, sumber firman kekal. Maka saya mau katakan, jangan khawatir dengan firman ini. Tuhan katakan satu iota pun tidak akan hilang. Firman Tuhan akan dijamin. Orang katakan bagaimana dengan penerjemahan translation daripada Alkitab. Bagaimana dengan penerjemahan ke dalam bahasa? Apakah tidak akan menghilangkan nilai daripada Alkitab? Jawabannya hanya satu. Allah adalah sumber firman. Dia yang kekal, dia akan menjamin firman yang kekal. Dan firman yang satu titik pun tidak akan hilang oleh apapun juga. Sehingga firman sudah diuji sepanjang zaman dan sampai saat ini tetap eksis firman. Karena firman ini melebihi ruang dan waktu, dia kekal adanya. Sehingga ditantang oleh manusia yang terbatas, manusia akan hancur, tetapi Tuhan tidak pernah hancur. Siapa itu? Siapa itu? Hitler. Siapa itu? Karl Marx. Mereka yang katakan tidak ada Tuhan. Percuma firman Tuhan. Agama itu adalah diksi candu bagi manusia. Karena kebanyakan orang Kristen pada zaman Hitler dan Karl Marx itu orang miskin dan menghibur diri bahwa di sini kita miskin tapi di surga kita kaya. Jadi itu hanya candu. Tapi sekarang di mana? Karl Marx sudah tidak ada, Hitler sudah tidak ada, Stalin, orang Rusia yang komunisnya. Sekarang di mana? Dia menang dalam kita. Tapi sekarang dia di mana? Komunis sekarang di mana? Saudaraku, saya mau bicara tegas. Barang siapa menentang Alkitab, dia akan hancur oleh firman Allah. Firman Allah tetap eksis, tapi dia akan hancur. Kenapa? Yang umurmu hanya sebatas berapa? Engkau tidak hancur di dunia ini, tapi engkau hancur sampai kepada kekekalan di sini. Sehingga saya sangat menangis kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Allah. Karena Alkitab bicara, Allah adalah sumber firman itu. Yang kedua, firman itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, firman itu kekal adanya. Karena ketika firman itu sampai ke manusia, ke dalam dunia tidak